Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Di antara ibadah hati yang paling agung adalah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala perkara. Sebagian ahlul ilmi berkata, tawakal itu adalah kejujuran hati dalam bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam keyakinan kejujuran hati dalam bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dalam perkara-perkara duniawi maupun perkara-perkara ukhrawi. Hendaklah seorang hamba menyerahkan segala urusannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan membuktikan keimanannya itu dengan meyakini bahwa tidak ada yang dapat memberi atau mencegah dan tidak pula memudaratkan dan memberi manfaat selain Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa iyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illahu wa iyamsaska bi khairin fahuwa ala kulli syai'in qadir. Dan sekiranya Allah menimpakan suatu kemudaratan kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya melainkan Dia sendiri. Dan jika Dia memberikan kebaikan kepadamu, maka Dia maha kuasa atas setiap sesuatu. Quran surat Al-An'am ayat yang ke-17. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para hambanya untuk bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala pada banyak tempat di dalam kitabnya. Dan bahkan masalah tawakal ini disebutkan dengan jumlah lebih dari 50 ayat di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamutu wasabbih bihamdihi wa kafa bidzunubi ibadihi khabiran. Dan bertawakallah kepada Allah yang maha hidup yang tidak mati, dan bertasbihlah dengan memujinya, dan cukuplah Dia maha mengetahui dosa-dosa hamba-hambanya. Quran surat Al-Furqan ayat yang ke-58. Dan dalam ayat yang lain Allah juga berfirman, qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Katakanlah, sekali-kali tidak ada yang dapat menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan Allah untuk kami. Dialah pelindung kami, dan hanya kepada Allah saja orang-orang yang beriman bertawakal. Quran surat At-Taubah ayat yang ke-51. Dan dalam ayat yang lain Allah berfirman, wa tawakkal 'alal azizir rahim alladzi yaraka hina taqumu wa taqallubaka fis sajidin. Dan bertawakallah kepada Allah yang maha perkasa lagi maha penyayang, yang melihat kamu ketika berdiri untuk sembahyang dan melihat perubahan gerak badanmu di antara orang-orang yang bersujud. Quran surat Asy-Syu'ara ayat 217 sampai dengan 219. Dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulih la razaqakum kama yarzuqut tayra taghdu himasan wa taruhu bitanan." Sekiranya kalian benar-benar bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang sebenar-benarnya, sungguh Dia akan memberi rezeki kepada kalian sebagaimana Dia memberi rezeki pada seekor burung yang pergi pada pagi hari dalam keadaan lapar dan pulang pada sore hari dalam keadaan kenyang. Al-Hafiz Ibnu Rajab rahimahullah berkata, hadis ini merupakan dasar bagi tawakal, dan tawakal merupakan sebab mendapatkan rezeki. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikannya jalan keluar dan memberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Dia akan mencukupkan keperluannya. Sebagian ulama salaf berkata, bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Dia akan mengalirkan rezeki kepadamu tanpa kamu harus bersusah payah dan terbebani. Sa'id bin Jubair berkata, tawakal adalah inti dari keimanan.
Dan Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan sebab yang paling kuat bagi seorang hamba untuk menolak segala gangguan, kezaliman, dan permusuhan orang lain yang tidak sanggup untuk dihadapinya. Dan dia juga berkata, tawakal adalah setengah dari agama dan setengahnya yang lain adalah inabah, yaitu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya agama ini adalah isti'anah, yaitu meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan inabah, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertawakal adalah bentuk dari isti'anah dan inabah adalah bentuk dari ibadah. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kharaja ar-rajulu min baitihi faqala bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Qala yuqalu hina idzin hudita wa kufita wa uqita fatatanaha lahu syayatinu fayaqulu lahu syaitanun akharu kaifa laka bi rajulin qad hudiya wa kufiya wa uqiya." Apabila seseorang hamba keluar dari rumahnya lalu mengucapkan dengan menyebut nama Allah, "Aku menyerahkan urusanku kepada Allah dan tidak ada daya dan upaya kecuali milik Allah." Beliau berkata, dikatakan kepadanya pada saat itu, "Sesungguhnya engkau telah diberi petunjuk, dipelihara dan dijaga." Lalu setan pun akan menjauh darinya. Dan setan yang lainnya berkata, "Bagaimana engkau bisa memperdaya orang yang telah diberi petunjuk, dipelihara dan dijaga?" Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, "Hasbunallahu wa ni'mal wakil." Cukuplah Allah sebagai penolong kami dan Dia adalah sebaik-baik pelindung. Ini diucapkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dilemparkan ke dalam api, dan diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW pada saat orang-orang berkata, "Sesungguhnya orang-orang Quraisy telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kalian. Takutlah kepada mereka. Namun iman mereka bertambah kuat. Dan mereka berkata, sesungguhnya Allah adalah penolong kami dan Dia adalah sebaik-baik pelindung." Seandainya seorang hamba bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya dia tidak akan membutuhkan orang lain. Namun pada saat Allah Subhanahu wa taala mengetahui kelemahan manusia, maka Dia mensyariatkan kepada hambanya untuk mengetahui beberapa sebab, untuk mengerjakan beberapa sebab untuk menyempurnakan makna tawakal tersebut. Dan itu adalah bentuk wujud dari rahmat Allah Subhanahu wa taala dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba. Hendaklah seorang muslim mengetahui ini, khususnya saudara-saudara kita yang masih mencari rezeki dengan cara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dipenuhi dengan subhat. Seperti saudara-saudara kita yang bekerja pada bank-bank ribawi dan memperdagangkan barang-barang yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti menjual barang-barang yang melalaikan, maksud saya alat-alat yang melalaikan untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, dan menjual barang-barang yang memabukkan, menjual minuman keras, menjual rokok, dan barang-barang dan bermuamalah dengan bohong.
menipu, berkhianat, dan culas hanya untuk mendapatkan harta orang lain dengan cara yang tidak dibenarkan. Wallahu ta'ala alam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.